Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Miss Sulis ya, yang saya hormati dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan dari kelas BKPI 1A. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan hari ini kami akan mencoba menjelaskan tentang penelitian, maksud saya penulisan proposal penelitian. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Rohit selaku moderator. Adapun teman-teman saya yang akan menjelaskan materi pada kesempatan hari ini, yaitu ada Kak Yogi Abdul Aziz, Kak Julpa, Kak Heni, dan Kak Imroatul Ajijah. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian penulisan proposal penelitian, lalu ada juga tujuan penelitian proposal penelitian, lalu ada juga jenis-jenis dari penulisan proposal penelitian, dan juga sistematika penulisan proposal penelitian. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi. Disimak dengan baik, jangan di skip agar semuanya mengerti, tolong diperhatikan, dan juga kita sama-sama belajar pada video ini. Semoga bermanfaat. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu ada pengertian. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Selamat belajar. Oke, mohon izin teman-teman semua. Pengertian proposal penelitian. Nah, pengertian proposal penelitian. Sebelumnya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, secara etimologi, proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu propose, yang dapat diartikan sebagai pengajuan, mengajukan, memohon, atau permohonan. Nah, secara garis besar sendiri, proposal yaitu perencanaan yang dituangkan dalam bentuk serangkaian kegiatan dan dikemas dalam bentuk tulisan, memiliki tujuan untuk menawarkan ide, gagasan, pemikiran pada pihak terkait agar mendapatkan dukungan seperti izin, dana, persetujuan, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian secara garis besar proposal. Nah, menyinggung masalah proposal, kita langsung ke pengertian proposal penelitian, yaitu sarana bagi peneliti untuk mengkomunikasikan pemikirannya mengenai masalah yang akan diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan pembaca atau penilai bahwa pemikirannya layak untuk dilaksanakan dan setidaknya dapat memberikan manfaat dengan disiplin ilmu yang bersangkutan. Karena fungsi proposal penelitian tersebut hendaknya ditulis berorientasi kepada pembaca, penilai, penilaian, dan pemberi dana. Itu definisi dari proposal penelitian sendiri. Nah, teman-teman semua, jadi untuk kita sebagai mahasiswa, proposal penelitian ini sangat penting ya. Untuk seperti kita akan mengajukan suatu observasi atau penelitian, teman-teman bisa mengajukannya dengan menggunakan proposal penelitian. Seperti itu ya teman-teman, untuk proposal penelitian. Nah, teman-teman semua, kan tadi saya sudah menjelaskan tentang proposal penelitian, pengertiannya apa saja. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuannya. Apa sih tujuan pengajuan proposal penelitian ini? Teman-teman semua bisa baca, lihat, serta amati ya. Yaitu tujuannya dibuat proposal penelitian ini adalah mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar kita dapat melakukan penelitian. Dan proposal penelitian memberikan pihak lain pengertian tentang pentingnya penelitian tersebut dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalani penelitian. Sehingga proposal penelitian bertujuan untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang penelitian. Kebutuhan tersebut biasanya berupa izin, tempat, alat, bahan, literatur, hingga songkongan dana. Materi yang ketiga yaitu ada jenis-jenis proposal penelitian. Proposal penelitian dibagi menjadi 4 jenis. 1. Proposal penelitian pengembangan. 2. Proposal penelitian kajian pustaka. Yang ketiga proposal penelitian kualitatif. Dan yang keempat
yaitu proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian pengembangan digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang aktual. Yang kedua, proposal penelitian kajian pustaka dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kajian pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Yang ketiga yaitu proposal penelitian kualitatif, yang dimaksud adalah untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dan yang keempat, proposal penelitian kuantitatif. Jenis proposal penelitian kuantitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi beberapa permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan proposal penelitian. Nah, jadi sistematika proposal penelitian adalah kerangka persetujuan untuk rencana penelitian atau dokumen yang mengandung beberapa elemen penting dari judul, isi, hingga daftar pustaka untuk menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana penelitian dilakukan. Oke teman-teman semua, setelah kita tahu pengertian tentang sistematika penulisan proposal penelitian, selanjutnya bagaimana sih cara menyusun proposal penelitian dengan baik dan benar? Ayo teman-teman, mari belajar bersama-sama. Silakan teman-teman lihat ya. Boleh dibaca, lihat, serta amati. Yang pertama itu halaman judul. Ini merupakan halaman pertama yang akan langsung dibaca. Untuk halaman ini tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahu apa judul yang akan dilakukan, tapi lebih dari itu, karena pada halaman ini dijelaskan secara sederhana apa tujuan dari penelitian. Jadi halaman ini bisa digunakan sebagai acuan dari keseluruhan isi. Nah, oleh sebab itu digunakan judul yang menarik namun singkat ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu latar belakang. Pada bagian ini peneliti menjelaskan alasan mengapa dirinya menggunakan judul penelitiannya untuk diteliti. Saat penyusunannya, jangan menggunakan bahasa yang mengarang dan hindari untuk memberikan penjelasan yang sifatnya opini. Nah, kalau bisa gunakan sumber yang valid dan sifatnya ilmiah. Dengan begitu akan lebih terlihat kejelasannya. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Nah teman-teman semua, menyusun bagian ini bukanlah suatu hal yang sulit karena diambil dari permasalahan atau tema yang akan diteliti. Peneliti harus mampu membuat proposal ini dengan mempertimbangkan tahap-tahap rumusan masalah, karena nantinya di penelitian ini akan melibatkan banyak variabel dan semua variabel tersebut saling berhubungan. Selanjutnya yang keempat adalah batasan masalah. Nah, setiap penelitian yang akan dilakukan haruslah mempunyai batasan masalah apa yang akan dilakukan penelitian. Karena kalau tidak ada batasan masalah, maka menyebabkan penelitian menjadi melebar. Lebih dari itu, dikhawatirkan kalau nantinya hasil yang diberikan oleh peneliti ini menjadi tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tentunya setiap penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan masing-masing, karena akan sangat aneh apabila melakukan sebuah penelitian tanpa adanya tujuan yang jelas. Pastikan untuk menyusun tujuan penelitian ini secara rasional dan juga persuasif, agar bertujuan untuk menarik minat membaca, mengetahui lebih dalam tentang tujuan yang akan dilakukan. Yang keenam yaitu manfaat penelitian. Oke teman-teman semua, jadi tidak hanya tujuannya saja, tapi juga apa manfaat yang bisa diberikan oleh penelitian ini nantinya. Tentunya setelah manfaat ini disusun, pengguna jadi mengetahui apa manfaat dari penelitian ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, landasan teori. Di sini akan diberikan apa saja teori yang digunakan sebagai landasan dan rujukan dalam membuat dan menyusun penelitian ini.
Yang kedelapan, metode penelitian. Pilihlah metode penelitian yang kiranya cocok untuk jenis penelitian yang akan dilakukan. Sebelum memilih ada baiknya untuk memahami dulu jenis-jenis penelitian yang ada. Dengan begitu, maka untuk menentukan mana yang paling baik, jadi akan mempermudah. Karena kalau metode penelitian yang dilakukan tidak sesuai tujuan, maka akan menyulitkan peneliti itu sendiri. Ya. Selanjutnya yang kesembilan yaitu struktur kerangka laporan. Memuat tentang hal penting yang menjadi inti utama pembahasan di dalam proposal. Jadi semua aspek dasar yang menjadi penyebab dan alasan mengapa memutuskan untuk melakukan penelitian ini. Urutan secara rinci dimulai dari awal sampai ke proses akhir dari proses penulisan penelitian ini sendiri. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Jadi tidak jauh dengan karya ilmiah lainnya, setiap penulisan hal-hal atau seperti sumber dapat langsung dituliskan di daftar pustaka. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman semua, jadi kita dapat menyimpulkan dari pembahasan yang sudah dibahas oleh pemateri bahwasanya proposal penelitian ditulis dengan menggunakan bahasa persuasif agar pembaca dapat mudah memberikan perizinan atau persetujuan melaksanakan kegiatan yang ada pada proposal penelitian tersebut. Tujuan dari pembentukan proposal penelitian untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang penelitian tersebut, dapat berupa tempat, alat, bahan, literatur, hingga bantuan dana dan lain-lain. Jadi, proposal penelitian adalah kerangka persetujuan untuk rencana penelitian yang di dalamnya berisi penjelasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana penelitian dilakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi dapat disampaikan. Teman-teman semua, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam menyampaikan materi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share agar semua dapat belajar dari video yang kami buat ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.